hal itu biasanya di akhir-akhir nih ya, yang bikin macam segala macam gitu kan. Nah, deskripsi ya, saya mau ngomongin deskripsi. Nah, kira-kira Bu Karin sama Bu Adi ini inget gak nih judul skripsinya nih? Silakan, mau mulai dari mana dulu nih? Ayo. Bukarin dulu, silakan bukarin. Silakan Bu Karin, kalau mau duluan. Judul skripsinya apa? Judul skripsi saya apa ya? Saya lupa ininya, apa namanya, detailnya apa. Pokoknya saya meneliti tentang perubahan bunyi pada perubahan bunyi bahasa, perubahan bunyi bahasa pada bahasa Amiyah, Arab Amiyah Mesir dengan bahasa Fusha. Pada lirik lagu, lupa lirik lagunya apa. Jadi saya meneliti itu. Jadi ada lagu orang-orang Mesir kan, lagu penyanyi Mesir, itu berbeda kan bunyi bahasanya, kayak ja itu dibaca go gitu malah. Itu bahasa Amiyah dan bahasa Fusha, bahasa Arab ternyata ada dua jenis itu. Padahal ketika kuliah saya nggak pernah belajar bahasa Amiyah, makanya waktu itu sama dosen tuh sempat dipertanyakan, ini kita nggak pernah belajar bahasa Amiyah loh gitu, kamu mau bahas ini? Iya Pak, tapi saya nggak fokus di Amiyahnya, saya sebenarnya pengen ke bunyi bahasa. Ya pokoknya bahas. Berarti ini ya tentang perbedaan suara ya, suara pelafalan ya? Ya pelafalan bunyi bahasa. Saya tuh 1 tahun kayaknya, 1 tahun Pak kayaknya, berat banget. Jadi kalau anak UNJ itu dulu ada istilah masuk gampang keluar susah. Ya emang masuknya gampang, keluarnya susah. Betul. Sama aja kali Bu, kita juga sama. Iya. Iya, dan di bahasa Arab itu ketika skripsi semua harus berbahasa Arab, presentasi sidang itu pakai bahasa Arab. Coba bayangin, saya yang dari SMA apa-apa, itu saya susah ketika kuliah jadinya ngebayangin akhir mau menghadapi itu tuh, ya Allah, nggak usah nulis skripsi deh, saya bimbingan aja tuh udah kayak sidang rasanya. Mau bimbingan tuh rasanya kayak mau sidang. Nih dosen di lantai 4 lagi, kita belum ada lift waktu dulu, jadi naik baru nyampe kampus, naik tangga sampai lantai 4, terus dengan capek di depan ruang dosen, saya belum masuk, belum ketuk pintu, saya depan pintu deg-degan sambil ngatur napas, saya sambil baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu setiap bimbingan kayak begitu Pak, coba. Belum lagi pas sidang. Iya, sampai kadang nggak baca ini ya, aku tuh juga pas ini baca apa, Robi Yasir Latuasir Robi Azim Azim Bilgoir. Sampai buka, iya Allah, dia baca Al-Mulk kayak ibu-ibu. Kalau Bu Adis gimana Bu? Judulnya apa Bu Adis? Kalau saya dulu sempat ada 4 kali ganti judul saya lupa judulnya, ya Allah itu susah banget. Emang bener kalau kata tadi Karin bilang, kayak kita nyari nilai susah banget gitu. Ketika lulus tuh ketemu teman-teman yang kuliah di Jakarta sini nih, di Mustopo IPK-nya 3,6, 3,8, itu gede-gede. Kayak gue tuh kuliah udah jungkir balik ngapa-ngapain itu untuk dapetin 3 koma aja susah banget ya kan. Secara kalau negeri itu dosen-dosennya kan kebanyakan ya yang udah berumur gitu ya, yang masih suka yang mana Bu, namanya ini dosen sejarah Bu. Beneran, saya dapetin nilai 3 koma itu tuh udah alhamdulillah banget, yang susah banget itu. Saya lupa judulnya apa aja, yang saya ingat tuh saya pernah mau ngambil tentang Saddam Hussein ya.
Oh, Saddam Hussein itu nggak boleh terkendala sama sumber. Terakhir ya udah saya jadinya ngambil judulnya itu sistem konstruktivisme dalam sistem Among. Jadi sistem Among itu sistemnya Ki Hajar Dewantara, ingat ya? ya, ya, ya. Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso Tuturi Handayani, Ya, ya. oh, iya. Nah, berarti saya datang langsung, survei langsung ke sekolahnya milik almarhum Ki Hajar Dewantara. Karena kalau di Jogja itu sekolahnya itu maksudnya pas zaman saya udah nggak begitu diminatin. Jadi kayak sekolah-sekolah ya udahlah orang yang hopeless untuk dapetin negeri favorit, mereka akhirnya mengutuk diri ke sekolah itu gitu loh. Oh, Gitu. Tapi kan punya sistem yang unik sebenarnya di sana. Makanya saya itu sesuai atas anjuran wali kelas saya dulu, akhirnya saya ngambil itu tentang sekolah di Ibu Pawiatan miliknya Ki Hajar Dewantara. oh Gitu. gitu. Tadi pemirsa dan sahabat rekan-rekan ada sedikit yang mau saya kutip dari Bu Adis. Katanya Bu Adis tadi buat skripsi aja sampai jungkir balik, ya kan? Nah, Bu Adis gak ngerasain saya dulu kuliah, Bu. Kalau Bu Adis kan jungkir balik pas skripsi doang. Saya hampir 1 semester, Bu, jungkir balik 6 lantai. Oh no 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 no. Oh no. Oh no. Mau sampai jurusannya olahraga. Iya, buatnya lulus berapa? Saya 1 semester berpikir balik, Bu. Salto, ya ada saltonya juga, lompat harimau, segala macam, Bu. Wah, 1 semester bayangin. itu belum skripsi, Bu. Coba kalau skripsi, waduh, udah sampai kayak apa tuh ya, pusing ya. Ini Pak, yang saya ingat juga pas daftar untuk wisuda, dari wisuda jurusan ke wisuda universitas, kan kita beda ya, ada 2 wisuda ya kita ya. Nah itu tuh harinya sama, kebetulan saya habis tipes, jadi saya cuma bisa ngambil di hari itu setelah wisuda jurusan. Saya tipesnya 2 kali saya untuk menyelesaikan skripsi itu. Ya, sahabat rekan-rekan saya semuanya, itu tadi beberapa pengalaman dan sharing yang dibagikan oleh Bu Adis dan Bu Karin. Mudah-mudahan dari apa yang dibagikan, apa yang di-share oleh Bu Adis dan Bu Karin tadi tentang pengalaman-pengalaman ketika mahasiswa, mudah-mudahan kalian bisa ambil baiknya, ya, mungkin sisihkan buruknya, ya, dan mungkin juga bisa sebagai gambaran ketika kalian nanti akan menjadi seorang mahasiswa itu harus bagaimana, ya, mungkin bisa mempersiapkan lebih baik gitu loh, ya, daripada pengalaman-pengalaman sudah diceritakan oleh Bu Karin dan Bu Adis. Nah, karena memang ketika kita berbicara pengalaman, ya kan, ada pepatah bahwasanya pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Betul begitu ya, Bu Karin dan Bu Adis? Iya, betul. Ya, kan, Bu Adis dan Bu Karin bercerita seperti ini, ya, ini bisa menjadi bekal buat pemirsa dan sahabat rekan-rekan semuanya yang ketika nanti akan mau menjadi seorang mahasiswa, ya, atau mau berjuang menjadi seorang mahasiswa, ya. Nah, kira-kira Bu Adis dan Bu Karin, ini saya ingin minta saran dari Bu Adis dan Bu Karin yang tentunya sudah pernah menjalani sebagai seorang mahasiswa. Kira-kira ada nggak saran atau mungkin motivasi bagi sahabat rekan-rekan semuanya yang ingin menjadi seorang mahasiswa? Nah, mungkin ada saran atau motivasi buat sahabat-sahabat semuanya yang belum pernah mengalami jadi mahasiswa, Bu? Bisa dimulai dari siapa aja nih? Bu Adis atau Bu Karin dulu nih? Nah, ya udah, Bu Karin dulu aja deh tadi. Silakan Bu Karin, mungkin ada saran dan motivasi buat sahabat rekan-rekan yang ingin menjadi mahasiswa. Iya. Kalau dari saya, jelas tujuan sekolah, tujuan kita belajar, tujuan kita mau kemana, kita harus udah punya planning dari jauh-jauh hari. Kalau kuliah, saya sarankan dari SMP tuh kita udah punya tujuan, kita udah punya planning.
Sehingga nanti ketika di SMA kamu pilih jurusan IPA atau IPS itu akan berkesinambungan gitu. Terus nanti ketika kita milih mau kuliah di mana, jurusan apa, itu udah sesuai dengan keinginan kita. Dan yang kedua adalah jangan asal pilih jurusan gitu. Kalau kamu pilih jurusan, kamu harus punya alasan yang kuat kenapa pilih jurusan itu. Jangan kayak saya gitu, pilih bahasa Arab cuma gara-gara saya bisa baca Al-Qur'an gitu doang, itu bukan contoh yang baik gitu. Dan kemudian yang ketiga, ketika kita udah kecebur di situ, berenang. Jangan mau tenggelam gitu. Kalau ketika kita udah kecebur di situ, mau nggak mau jalanin. Jangan mau kita kalah dengan maksudnya kita tuh mengiyakan bahwa kita tuh salah jurusan gitu. Jadi itu sih 3, dan ini juga ketika nanti di kampus banyak-banyak ikut organisasi, karena pengalaman di kelas itu ya cuma sekedar kita dapat ilmu gitu, tapi kalau di organisasi kita bisa dapat semuanya, bersosialisasi dengan orang lain, terus cara bekerja sama, terus cara negosiasi, semuanya bisa kita dapat di situ gitu, dan itu akan bermanfaat sekali ketika nanti kita di dunia. Itu aja sih Pak Widi. Oh, jadi ini ya, kita ibarat kata tadi ya, kalau udah kecebur ya udah berenang ya, jangan stagnan gitu ya, dan terus berjuang ya. Itu. Kemudian kedua tadi kata Bu Karin ikut organisasi ya kalau jadi. Kalau istilahnya kalau dulu Bu itu ada istilah namanya kupu-kupu malam Bu. Kuliah pulang. Iya betul. Pulang. Kuliah pulang. Jangan begitu ya. Kuliah nangkring. Kalau saya dulu kura-kura, kuliah rapat. Oh gitu. Kalau istilah saya kupu-kupu malam, kuliah pulang, mahasiswa lambat gitu. Karena kan ini ya namanya mereka kan nggak mau bergerak gitu, jadi istilahnya mahasiswa lambat gitu. Oke, silakan Bu Adis. Ada yang mau disampaikan untuk sahabat Ika Coy? Mungkin bisa memberikan saran dan motivasi buat. Ya, benar. Silakan Bu. Ya, kalau saya udah diwakilin semua sama Bu Karin tadi. Jadi intinya kejarlah impian kalian. Jadi harus punya mimpi. Jauh dari mimpi dulu. Mimpi kalian apa? Kalau sudah punya mimpi, kasih strateginya. Ya, jangan asal strategi ya. Kayak saya gitu. Impiannya kuliah di Jogja dengan jalur jurusan sejarah. Jadi harus ada strateginya. Strateginya itu yang tadi biar berkesinambungan ya kan, dari mulai jurusannya sampai nanti jadi apa kamu nanti gitu. Jangan nanti kalau udah selesai kuliah kalian tidak ada terpikirkan untuk bekerjanya apa, sasarannya apa gitu. Jadi sesuai ya, agar selinier seperti itu. Terus tadi betul banget, kepake banget untuk organisasi. Jadi ketika oke lah SMP, SMA kalian tidak pernah tergabung dalam OSIS gitu ya. Tapi di kuliah coba deh di organisasi. Kenapa? Karena itu kepake banget. Ya kan? Kepake banget, kamu bisa kerja dalam teamwork, ya kan? Tadi berani berbicara dan yang lainnya itu semuanya kepake banget. Mulailah dari yang pelan-pelan. Dari organisasi kampus jurusan sampai ke BEM, masuk ke BEM kalau bisa. Itu aja saran dari saya. Mungkin untuk menggambarkan semuanya, saya bilang untuk sahabat Ika semuanya ingin jadi mahasiswa, mungkin bisa dipersiapkan sedini mungkin gitu kali. Ya Bu ya? Iya, betul. Terima kasih Bu Karin dan Bu Adis atas waktunya, telah meluangkan waktunya untuk sahabat-sahabat Ika semuanya. Mudah-mudahan Bu Karin dan Bu Adis tidak kapok, saya undang lagi nanti ya. Mungkin di PPKM yang lainnya yang bisa jadi pengalaman-pengalaman ketika menikah ya. Pengalaman-pengalaman ketika ya siapa tahu kan Bu Karin dan Bu Adis punya usaha atau apa ya kan. Oh ya, mungkin
sahabat rekan kaca perlu tahu dulu ini tuh ya, sahabat semuanya, pemirsa yang menonton channel ini ya, perlu diketahui untuk Bu Karin, dia punya semacam komunitas ya Bu ya. Komunitas apa Bu? Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Bu. Jadi berawal dari apa yang tadi ya, saya suka nulis dari SMA gitu, dari SMP bahkan gitu, suka baca, suka nulis, tapi nggak pernah ada apa ya, kalau dulu tuh susah banget buat mengembangkan kecuali di majalah atau channelnya tuh jarang gitu Pak Widi. Makanya kemarin pas pandemi banyak sekali channel-channel tentang yang bisa menyalurkan bakat kita di bidang kepenulisan gitu. Dan di awal tahun 2021 akhirnya saya buat komunitas Ruang Nulis Kita, yaitu untuk wadah untuk teman-teman yang suka nulis, buat kita bikin buku bareng, buku antologi, atau nanti kita adain kelas menulis, kita belajar nulis. Misalnya teman-teman mau suka nulis cerpen atau bikin novel, itu kita ada kelas menulis cerpen. Nanti kita kemarin selama dari Januari kemarin, Ruang Nulis Kita udah ada 3 event. Ada kelas menulis cerpen sekaligus bikin buku antologi cerpennya sudah jadi, temanya tentang broken home, judulnya Rumah Retak, tapi saya nggak bawa gitu. Terus yang event kedua itu kemarin 30 hari menulis kebaikan selama Ramadan, dan itu rencananya mau dibukukan juga, tapi di sini terkendala karena PPKM ya, jadi proses ke perpustakaan nasionalnya itu terhambat karena harus ada pegawai yang di WFH-kan gitu. Terus event yang ketiga puisi untuk Palestina kemarin, dan udah ke penerbit juga gitu. Dan ada beberapa nama medianya buat kita gabung, misal ada sahabat-sahabat semuanya yang mau gabung, apa namanya Bu? Namanya Ruang Nulis Kita. Oh, ada di Instagram ada. Oh. Ya, Ruang Nulis Kita. Oke, kalau Bu Adis mungkin ada yang mau dipromosikan? Kalau Bu Adis ini ya, sahabat semuanya, dia punya beberapa usaha kuliner kayaknya ya. Nah, silakan nanti kalau yang perut-perut lapar ya, daripada kalian stres mikirin COVID, nah nanti bisa hubungi Bu Adis. Beliau banyak variasi buat cemilan. Ya, begitu Bu Adis. Silakan. Enak. Silakan Iya. Iya. Ya, pokoknya sahabat rekan-rekan saya yang butuh cemilan bisa langsung ke Bu Adis ya, hubungi aja nanti ya. Nanti saya berikan lampiran IG-nya beliau ya. Siapa tahu kalau ada yang butuh cemilan daripada stres di rumah nggak ngapa-ngapain, mending nyemil ya. Insya Allah bermanfaat. Baik, terima kasih Bu Adis dan Bu Karin atas waktunya yang sudah diberikan kepada sahabat-sahabat semuanya, khususnya channel rekan-rekan saya ini. Semoga Bu Adis dan Bu Karin bisa terus berkarya dan bisa memberikan inspirasi bagi sahabat-sahabat semuanya. Kita jumpa di lain waktu Bu. Semoga semuanya tetap sehat, selalu bugar, pasti semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.